selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kakak sih, apa kabarnya hari ini? Baik, Kakak Lisa. Kakak Lisa apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Oleh sebab itu kita akan mulai dengan ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran kita. Kakak mengundang kita semua berdiri dan kita mengangkat pujian yang berkata, Selamat pagi Tuhan. Musik. Nah, adik-adik semuanya sudah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng, semua sudah siap memuji Tuhan. Nah, semuanya masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu yang berkata, Hai kamu yang cantik, hai kamu yang ganteng, apa kabar? Musik. Baik, semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan bangunkan kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya kiranya jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, kakak mengundang kita semua menyanyi lagu yang berkata, Kasih Yesusku atau Setinggi-tingginya Langit. Musik. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-5a. Nah, adik-adik, firman Tuhan berbunyi, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Nah, karena ini ada gerakannya, kita coba dengan gerakan ya adik-adik, supaya kita lebih cepat menghafal. Nah, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Siap ya? 1, 2, 3. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Sekali lagi ya Kakak Lisa. Baik. Oke, 1, 2, 3. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya.
dilipat yang rapi, nanti adik-adik kumpulkan ke kakak pengasuh yang dekat dari rumahnya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Musik. Mengumpulkan persembahan dan kini tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Pada kesempatan pagi hari ini kami telah mengumpulkan sebagian kecil dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau boleh menerimanya untuk memperluas pekabaran Injil-Mu di tengah-tengah tanah ini, khususnya di jemaat kami, Jemaat GKI Lembah Yordan Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kami mohon Engkau berkati firman yang akan kami dengar, supaya firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam dalam hati dan batin kami. Inilah doa kami yang kami aturkan di dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan menonton video ya. Ceritanya tetap terambil dari dalam Alkitab. Nah, kira-kira hari ini ceritanya tentang apa? Nah, supaya adik-adik tidak penasaran dan kakak Lisa juga tidak penasaran, sama-sama ayo kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita telah melihat cuplikan video dari tadi. Adik-adik tahu tidak? Dari tadi 2 orang adik kakak, yang kakak namanya siapa? Siapa namanya? Iya, benar sekali. Dan yang adiknya bernama
Ya, bernama Kaleb. Jadi Sofia dengan Kaleb. Sofia dengan Kaleb adalah adik dan kakak. Jadi siapa yang kakak? Ya, betul, Sofia yang kakak. Jadi dari tadi kita punya video yang tadi kita lihat itu bahwa Sofia adalah kakak yang suka marah-marah, tidak mengampuni adik meskipun adik sudah meminta maaf. Jadi pembacaan kita di saat pagi hari ini terdapat di dalam kitab Efesus pasal 4. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-32. Adik-adik semua ambil Alkitab, buka. Kita baca di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-32 dengan perikop manusia baru. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke adik-adik, jadi tema kita di saat pagi hari ini adalah mengampuni. Dari tadi di dalam video kita telah melihat bahwa Sofia tidak mengampuni Kaleb. Sofia marah-marah kepada Kaleb. Dia melapor Kaleb kepada bapaknya. Tetapi dia tidak menyadari bahwa Sofia juga mempunyai kesalahan. Sofia tidak menyadari dia juga mempunyai kesalahan, tetapi dia lebih cenderung melihat bahwa Kaleb yang bersalah. Tetapi tindakan dari bapaknya Kaleb dengan Sofia adalah dia mengajak Sofia dengan Kaleb untuk saling mengampuni. Jadi tema kita di saat ini adalah mengampuni. Apa itu mengampuni adik-adik? Mengampuni adalah kita melupakan, kita melepaskan tanpa mengingat apa yang orang perbuat kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Mengampuni diri sendiri, mengampuni sesama kita. Mengampuni bapa, mengampuni mama, mengampuni kakak, dan juga mengampuni adik-adik. Iya, betul, kira-kira seperti begitu. Jadi, di dalam cuplikan video kita tadi menggambarkan bahwa Sofia adalah kakak yang suka melapor adik dan tidak mau mengampuni adiknya. Tetapi Bapak Sofia menunjukkan bahwa Sofia juga mempunyai kesalahan yang harus Sofia perbaiki. Jadi Sofia tidak hanya melihat kesalahan yang Kaleb buat, tetapi Sofia juga harus melihat diri sendiri. Iya. Jadi Sofia melihat diri sendiri bahwa Sofia juga tidak menyimpan tempat tidur, lupa cuci piring, lupa menyapu, lupa membantu orang tua. Jadi pesan kita di saat pagi hari ini untuk yang kakak-kakak tidak boleh marah-marah kepada adik. Apalagi kalau adik sudah minta maaf, berarti tugas dari kakak adalah mengampuni. Mengapa harus mengampuni? Karena adik-adik itu terkadang yang namanya adik-adik pasti sering melakukan apa yang sudah kita larang. Tetapi tugas dari kita yang sudah sebagai kakak, yang sudah mengerti, tugas kita adalah menuntun adik-adik kita supaya tidak melakukan hal yang sama. Jadi ketika kita menunjukkan kepada adik-adik kita kalau mereka salah dan mereka meminta maaf, berarti kita punya tugas adalah memaafkan adik-adik kita. Betul. Dan tema mengampuni, mengapa sampai kita harus mengampuni? Karena tidak lama lagi, tinggal 4 minggu menjalan 26 hari, kita akan masuk kepada perayaan Natal. Kita sekarang berada di minggu-minggu penantian. Minggu-minggu di mana kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mengampuni, kita harus memaafkan, supaya ketika Natal tiba, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus melihat bahwa hati kita telah siap. Kita telah mengampuni adik kita,
kita telah mengampuni kakak kita telah mengampuni orang tua kita telah mengampuni teman-teman kita, baik kesalahan yang mereka buat kepada kita punya tugas adalah mengampuni. Kita harus mempersiapkan hati untuk menjemput Tuhan Yesus yang akan datang. Dan Tuhan Yesus datang, kita akan rayakan pada tanggal 24 dan 25 Desember. Adik-adik kira-kira senang kah tidak? Ini sudah mau Natal. Kita dalam minggu-minggu penantian. Di dalam minggu-minggu penantian ini, menurut adik-adik kira-kira apa yang adik-adik harus buat kalau Tuhan Yesus sudah mau datang, berarti apa yang harus saya buat Menurut adik-adik, apa yang harus adik-adik buat? Iya, betul. Kita harus mengampuni, kita harus memaafkan, kita harus ramah, kita harus menjadi manusia yang baru sesuai dengan kita punya tema. Kita harus mempersiapkan diri kita supaya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus melihat bahwa saya punya anak-anak ini punya hati sudah bersih. Dia sudah tidak marah kepada dia punya adik, dia sudah tidak marah kepada dia punya kakak, dia sudah tidak marah kepada dia punya orang tua dan juga kepada teman-teman. Itu berarti menandakan bahwa dia adalah anak Tuhan yang sudah siap untuk Tuhan Yesus datang, untuk Tuhan Yesus berdiam bersama-sama dengan dia pada Natal nanti. Jadi tugas kita di saat pagi hari ini, kita mengambil gambaran dari video tadi bahwa kita sebagai orang yang mengerti sebagai kakak, kalau adik-adik sudah paham mana yang betul dan mana yang tidak, ketika kita punya adik-adik melakukan kesalahan, kita punya tugas adalah memaafkan dan menunjukkan apa yang harus kita tunjukkan, hal yang benar. Jadi ketika kita punya adik-adik meminta maaf, jangan kita langsung seperti Sofia tadi. Dia tidak mau memaafkan Kaleb. Dia tidak menyadari bahwa dia juga punya kesalahan. Jadi tugas kita adalah sebagai anak-anak terang, kita harus hidup dalam terang. Terang seperti apa? Terang adalah terang mengampuni, terang memaafkan, dan semua orang di samping kita. Jadi supaya ketika kita melakukan seperti itu, orang melihat bahwa oh iya benar, dia anak sekolah minggu yang rajin sekolah minggu, dia rajin dengar firman Tuhan, rajin baca Alkitab, ternyata dia punya hidup itu sesuai seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kiranya renungan di saat pagi hari ini mau mengantarkan adik-adik memasuki 4 minggu ke depan lagi, menuju 26 hari untuk menuju perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik adik-adik. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Semua duduk yang baik, duduk yang sopan, yang rapi, tidak ganggu kiri kanan, tidak menoleh kiri kanan, tetapi duduk tenang. Lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru dan juga pagi yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih hidup, kami masih bernapas, dan kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang mengajarkan kami untuk saling mengampuni, untuk memaafkan. Jika ada yang berbuat salah, tugas kami sebagai anak-anak Tuhan adalah mengampuni dan memaafkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena atas kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk kehidupan yang kami masih jalani. Kami bersyukur untuk orang tua yang masih bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur karena kami masih memiliki adik, kami masih memiliki kakak, dan juga kami masih memiliki keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami. Mulai dari kami, anak-anak yang akan memasuki ulangan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Agar nilai-nilai kami, walaupun kami belajar secara online, tetapi bisa menghasilkan nilai yang baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati orang-orang tua kami dalam mata pencarian, dalam segala aktivitas pekerjaan orang tua yang bisa menghasilkan uang dan juga bisa menghasilkan berkat bagi rumah tangga kami. Kami juga berdoa bagi bapak, mama, kakak, dan adik, dan semua orang di sekitar kami.
Kiranya Tuhan Yesus mau tolong, Tuhan Yesus mau memberkati, dan Tuhan Yesus mau menyertai. Tuhan menyertai guru-guru di sekolah, dan juga Tuhan mau menyertai kakak-kakak pengasuh yang senantiasa mau mengajarkan kami untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi lingkungan kami, bagi keadaan kami yang sedang di dalam keadaan COVID. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk hidup selalu takut akan Tuhan, selalu menjaga protokol kesehatan, dan selalu patuh kepada pemerintah. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi tanah Papua, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami telah siap untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang saling mengampuni satu sama yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk saling mengampuni kepada sesama kita. Oleh sebab itu, kakak mengundang kita menyanyi lagu yang berkata, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Musik. Ibadah kita telah selesai, oleh sebab itu kakak mengundang semua bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu yang berkata, Bapa terima kasih. Musik. Baik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Ya, selamat hari Minggu Selamat hari semuanya. Minggu.